Ini ada sebuah lampu LED dan perkabelannya itu seperti ini. Ini kabel ini dirangkai secara paralel ya ini ya. Dan lampu ini kapasitasnya adalah 3 watt. Ini kalau menyala semua, jumlah lampu LED ini ada 10 biji yang kapasitasnya adalah 3 watt, bisa 5 watt juga. Ini kalau menyala semuanya, ini totalnya ada 30 watt karena ini kapasitasnya adalah 3 watt. Nah, ini nanti saya akan rubah lampu ini menjadi lampu induksi. Nah, bagaimanakah caranya? Pokoknya disimak terus, ditonton terus. Ini nanti bisa menyala, wattnya cuman 2 watt. Bahkan di 1 watt ya. Dengan kapasitas 1 watt ini bisa menyala semuanya. Nah, kita bisa menghemat beberapa watt ya. Bisa menghemat 100%, hampir di 99% kita bisa menghemat ini nanti. Nah, ini nanti kita akan ubah ini dengan menggunakan induksi. Kita gunakan induksi pada sebuah lampu LED seperti ini. Oke, kita lanjut di videonya. Ini sebenarnya itu hanya sekedar eksperimen ya, dulur ya. Jadi eksperimen kita kali ini itu sebenarnya lampu LED ini mengkonversi lampu AC, dari PLN ini ya, lampu AC dari PLN, lampu biasa LED ini menjadi sebuah lampu induksi. Nah, ini kalau saya nyalakan, ini kapasitasnya adalah 3 watt seperti ini. Ini adalah 3 watt yang kebetulan merek kita yaitu Aliano. Ini nanti akan kita ubah menjadi induksi. Jadi bisa menyala dengan menggunakan low watt. Wattnya itu sangat kecil banget. Bahkan nanti kalau kita lihat dengan menggunakan wattmeter seperti ini, hampir nggak kebaca ya, karena saking kecilnya wattnya. Nah, ini kebutuhan lampunya itu banyak banget, karena lampu ini itu biasanya dipakai di kafe, di taman-taman, dan di lain-lainnya ya. Ini penyambungannya itu seperti ini, perkabelannya. Ini lampu kabel udah jadi seperti ini. Ini sistem perkabelannya, ini sistem paralel ya. Jadi kalau paralel itu yang min digabungin yang min, yang plus digabungin yang plus. Dan ini ada 10 lampu LED yang akan kita jadikan project. Nah, seperti ini. Sebenarnya lampu induksi ini seperti konten-konten saya sebelumnya. Nah, banyak yang gagal membuat lampu induksi seperti ini. Karena apa? Nah, ini ya. Ini nanti yang perlu disimak ya dari para rekan-rekan ya. Sebelum membuat lampu induksi ini nanti adalah kita memanfaatkan LED AC-nya yang ada di dalamnya sini menjadi sebuah DC. Jadi ini nanti kita supply-nya di sini kita menggunakan DC. Jadi tidak menggunakan PLN AC lagi. Kalau arus yang di sini PLN ini adalah arus AC. Tapi kalau kita menggunakan DC, ini nanti menyalakan ini nanti bisa menggunakan aki, bisa menggunakan adaptor yang 12 volt sampai di tegangan di 12 volt sampai di 24 volt. Ini bisa menyala. Nah, bagaimanakah cara membuatnya? Nah, ini cara membuatnya, disimak terus, ditonton terus video ini. Oke, yang pertama yang kita ubah yaitu kita siapin dulu, kita protolin dulu ini di bagian sininya. Oke, yang lainnya saya singkirin dulu seperti ini. Nah, ini syaratnya dulur. Sebelum kita merubah ini menggunakan apa ya? Sebelum kita merubah ini menjadi sebuah lampu induksi DC 12 volt atau di 24 volt, syarat utamanya lampu LED ini harus menyala. Kalau tidak menyala, lampu LED ini nanti nggak bisa kita ubah menjadi, kita nggak bisa konversi menjadi DC, atau kita nggak bisa menyalakan ini dengan menggunakan DC. Ya, syaratnya harus menyala dulu ya. Harus menyala dulu, kita nyalakan di PLN. Nah, seperti ini. Kalau udah bener-bener bisa menyala, nanti baru kita bisa ubah ini. Nah, ini udah bisa menyala seperti ini. Nah, untuk mengkonversinya, kenapa saya menyebutnya lampu ini nanti saya konversi dengan menggunakan DC? Karena ini nanti akan kita ubah menjadi lampu DC yang kapasitasnya adalah tegangannya di 12 volt. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk mengkonversinya kita sama seperti konten-konten saya sebelumnya ya. Sama dengan konten saya sebelumnya, kita tinggal ubah
kita tinggal ubah ini jalurnya sini menuju di sini. Cara ubahnya ini mudah banget dulur, nggak usah pakai bongkar ini ya. Ini saya kasih trik ya, saya kasih trik cara merubahnya ini, nggak usah kita bongkar di bagian sini. Ini biar di sini aja, jadi nanti kita ambil salah satu ini. Nah ini ya, oke kita lanjut next. Ini ada jalur AC nya di sini, ini ada 2 jalur AC. Nah di sini nanti kita akan cabut ini salah satu, baik itu yang L maupun yang N. Ini kita ambil salah satu aja, nanti kita hubungkan di daerah bagian sini, bagian output ya, bagian output di chip LED ini. Nah ini adalah sebuah rangkaian, ini adalah sebuah rangkaian LED AC, dan LED AC ini merupakan sebuah driver LED. Jadi kalau driver LED itu pasti ada outputnya. Outputnya lampu LED ini ada min dan ada plus. Nah kebetulan kalau di sini kita harus mengetahui dulu ya, kita harus mengetahui dulu mana yang min dan mana yang plus bagian outputnya sini. Nah ini kebetulan kalau yang jenis kayak gini, ini yang bagian min adalah di sini. Nah di sini dulur, ini bagian yang min. Ini nanti kita taruh di sini. Ini yang bagian plusnya, ini yang bagian min. Nanti kita manfaatin ini, nggak usah kita copot yang bagian sini. Yang sini, yang gede ini kita fungsikan sebagai minnya, dan yang sini kita manfaatin sebagai plusnya. Caranya gimana? Kita harus menggunakan avometer untuk melihat ini. 2 jalur kabel ini kita harus gunakan avometer. Mana yang jurusan sini, mana yang jurusan sini. Nah seperti ini ya, kita ambil ini. Oke, saya gunakan avometer untuk melihat ini. Nah ini avometernya, kita arahkan di sini di 100 kilo bisa, dikali 100 juga bisa. Ini terserah. Nah langkah yang pertama kita harus mengetahui dulu ini jalur yang sini, ini nanti sebagai plusnya ya. Jadi ini kita gabungin gini, kita cari kabel di sini yang bagian sini yang mana. Nah ini bisa diperhatikan ya, ini. Nah ini bukan, oh berarti yang jalur sini. Nah yang sini. Biasanya tiap lampu itu berbeda ya. Nanti yang satu lampu ini dengan yang satunya itu beda. Kadang di sini, kadang di sini. Nah gitu. Ini yang bawahnya sini, saya tancapin gini. Nah kita cari yang sini. Nah ini nanti yang kita jadikan plusnya. Langkahnya ini kita cabut, kita pindah ini, kita pindah kabelnya sini ke jalur sini dulur, ke jalur output yang bagian ini. Nah ini kalau kita baca di sini, ini bagian output yang bagian min ya. Nah di sini. Nah dicoba aja, ini karena DC dibolak-balik gini nggak apa-apa ya. Kalau nggak nyala berarti ya pindah sampingnya gitu aja. Kalau nggak tahu min plusnya. Kalau di sini coba di sini nggak bisa nyala, pindah sini. Gitu aja, karena ini jalurnya DC, aman banget. Nah sekarang saya solder, saya ambil dulu ini. Nah ini jalurnya, ini saya cabut ini. Terus ini nggak usah kita ubah ya, ini langsung kita alihkan di bagian yang sini dulur. Nah bagian yang sini ini kecil banget ya, hati-hati untuk pensolderannya karena ini kecil banget, jadi harus super hati-hati. Ini kita taruh di sini, kita solder di bagian output sini. Nah ini udah saya solder, udah saya gabungin di sini. Oke, untuk memastikan ini menyala atau enggak, kita gunakan adaptor yang 12 volt. Nah ini adaptor yang 12 volt, nggak usah saya ukur karena ini tegangannya ini nggak ada 12 volt ini sebenarnya. Ini cuman 11,5 volt. Nah di sini. Oke, sekarang kita coba dengan kita nyalakan dengan menggunakan yang 12 volt. Nah ini yang ini adalah kapasitasnya adalah 12 volt. Kita tancepin di bagian min sini. Ini yang bagian plusnya. Nah ini dulur ya. Nah ini udah menyala ya. Ini udah menyala. Nah seperti ini. Nah ini yang bagian plusnya di sini, di sini. Nah ini. Nah seperti ini. Tenang saja, kalau ini untuk penyolderan ini walaupun terbalik dia tidak akan nyala dulur. Ini kita balik gini, seumpama ini plusnya kita taruh sini. Nah dia tidak akan menyala dan nggak akan merusak pada komponennya sini.
Nah, ini cukup kita balik gini udah bisa menyala lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini kenapa kok bisa menyala? Karena ini dengan menggunakan induksi ya. Nah, di sini ada sebuah rangkaian PCB, sebuah driver LED AC seperti ini. Jadi kita manfaatkan induksinya di sini. Kita manfaatkan induksinya mulai dari elko, ada milar, ada ini kumparan ini dan IC-nya sini. Ini kalau kena tegangan 12 volt, dia akan menjadi induksi. Istilahnya itu bisa kita katakan sebuah inverter. Jadi cuman kita ambil induksinya saja. Nah, seperti ini. Ini sama seperti konten saya yang sebelumnya, yang kira-kira 1 bulan yang lalu ya. Nah, yang sempat viral itu mengubah LED AC menjadi LED DC seperti ini. Dan ini saya uji coba dengan menggunakan seperti itu. Saya akan nyalakan semuanya itu dengan menggunakan 12 volt ini nanti. Jadi mengkonversi lampu LED menjadi sebuah lampu LED induksi, biar di low di wattnya atau direndah banget di wattnya. Nah, untuk lampu yang satu kayak gini, kalau menyala itu wattnya itu berapa? Nah, kita akan ukur dengan menggunakan wattmeter DC seperti ini. Berapakah kapasitas ini? Berapa watt ini yang akan menyala? Kalau ini menyala berapa watt? Kita ukur dengan menggunakan DC meter seperti ini. Oke, saya akan nyalakan dulu ini dengan menggunakan wattmeter ini. Sekarang kita nyalakan ini tadi. Nah, ini kita nyalakan ini, apakah ini nanti wattnya sekecil banget? Nah, ini ya. Nah, ini yang bagian min dan sini yang bagian plus. Bisa diperhatikan DC meter kita. Nah, di sini. Nah, ini udah menyala. Tuh, ini sulit banget ini nempelinnya. Nah, di sini masih belum bisa terbaca ya. Ini udah menyala tapi wattmeternya belum bisa membaca dulur. Nah, ini belum bisa terbaca karena ini saking kita gunakan induksi, jadi wattmeter nggak bisa mendeteksi. Ini masih 0,00 watt. Nah, bayangin ini kalau menyala 10 paling di 1 watt ya. Ya, nanti kita buktikan ya. Oke, akan saya ubah ini semuanya. Lampu ini saya akan ubah menjadi seperti ini dan nanti saya taruh di kabel ini. Kabel yang panjang itu tadi saya rangkai. Nanti wattnya untuk 10 lampu kayak gini kalau menyala semuanya di wattmeternya berapa. Nah, nanti kita bisa lihat bareng-bareng ya. Ya, saya skip untuk perakitan ini tadi karena merakitnya juga seperti itu tadi, sangat mudah banget. Kita tinggal merubahnya menjadi DC dan menjadi sebuah lampu induksi. Videonya saya skip, saya ubah ini menjadi sebuah lampu induksi. Oke, ini udah saya rakit dan ini udah saya pasang di kabelnya sini. Nah, seperti ini. Dan ini ada 10 ini ya. Ini 10. Nanti kalau saya nyalakan ini sampai berapa watt ke semuanya ini. Ini udah saya konversi di induksi ya, ini semua tadi. Udah saya rubah seperti tadi. Oke, ini saya nyalakan. Ini udah jalurnya dari sini. Nah, ini outputnya, ini bagian loadnya sini, ini bagian inputnya menuju di adaptor kecil ini. Oke, saya nyalakan dulu berapa kapasitas wattnya. Nah, ini udah menyala. Wis, ini kalau di lampu LED kita buat induksi itu kalau 3 watt itu hampir sama nyalanya dengan menggunakan AC PLN. Nah, sekarang kita lihat di bagian wattmeternya. Nah, di sini dulur. Nah, dia ternyata mengkonversi sekian ya. Jadi ini di 60 berapa ya? Di 70% ya. Di 70% lebih irit ya. Nah, kapasitas daya yang digunakan di sini adalah 11 watt ini.
11 ya, 11,3 watt. Nah, ini jadi lampu 30 watt ini, kalau kita konversi dengan menggunakan DC, dia akan memakan daya ini 11 ini. Ini padahal ini adaptornya ini cuma 1,5 ampere ini ya, 0,500 miliampere. Nah, ini di sekian watt. Nah, ini bisa apa ya? Bisa menghemat berapa ya? 60%. Ini gelap banget ya. Ini bisa menghemat di 60%. Ini dengan menggunakan lampu induksi. Ini menyala dengan menggunakan 12 volt dulu. Nah, gimana nggak irit lagi ya? Ini super irit banget ya. Kita tinggal nginiin aja, udah menyala. Nah, ini banyak banget, ini bisa menghemat ratusan ribu ini ya. Kalau di pulsa ya, kalau di PLN ya, bisa menghemat di ratusan ribu ini seperti ini. Nah, kurang lebih cara-caranya seperti ini tadi. Ternyata di sini ini walaupun ini lampunya ini 30 watt, karena ini lampunya 3 watt kali 10 jadi 30 watt. Kalau kita konversi dengan menggunakan induksi, kita rubah seperti tadi, daya yang dikonsumsinya itu ternyata 11 watt ya untuk seluruh lampu ini. Bayangkan lampu 10 menyala, wattnya cuman 11 watt. Ini super irit banget untuk listrik kita. Nah, kurang lebih kayak gini dulu ya. Oke, ini hanya sekedar eksperimen ya, ya. Silahkan ditirukan kalau mau, kalau nggak mau hanya sekedar eksperimen ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Ketemu lagi nanti di segmen video berikutnya. Matur suwun, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.